Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangklong Kang Mamai lagi, kali ini dengan tembakau bumbung. Bumbung, ya, ini adalah tembakau yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, ya, NTB. Teman-teman ya, dia dijual per keping seperti ini ya, hitam, warnanya hitam. Sepintas ini mirip dengan sopeng. Sopeng juga sama ya, dijualnya per kepingan seperti ini. Dan proses pembuatannya juga sama ya, ini terbuat dari menggunakan bantuan media bambu ya. Makanya disebut bumbung mungkin ya. Jadi tembakau dicampur dengan ya ingredients lainnya ya, dimasukkan ke dalam bambu, kemudian kalau nggak salah itu dibakar ya, kemudian proses yang lainnya menciptakan satu tembakau yang khas, yang memiliki aroma yang khas dan cita rasa ya, yang sangat menarik ini. Teman-teman, jujur ya, kalau dari baunya ini sangat menggoda ya, sangat menggoda sekali. Baunya mirip dengan sopeng, cuman yang ini terasa kesannya lebih manis ya. Sopeng juga manis, cuman ini aromanya luar biasa ini. Aromanya wangi, manis gitu ya, seperti aroma coklat. Wanginya kayak kue. Nah, sopeng dulu pernah dicoba dengan cara dilinting dan dicangklong. Dua-duanya sama enaknya. Nah, ini tembakau bumbung ini kita akan coba juga ya. Saya akan coba dengan cara dilinting. Tapi penasaran juga bagaimana rasanya kalau dicangklong ya. Apakah rasanya akan seunik sopeng ya. Sopeng itu enak ya, banyak penggemarnya nih. Tembakau bumbung juga ini proses pembuatannya sedikit lebihnya mungkin sama ya dengan sopeng, yaitu menggunakan bambu ya. Jadi rasanya ini agak mirip-mirip. Ya teman-teman, ini tembakaunya sendiri lembab ya tuh, cenderung lengket gitu ya, cenderung lengket dan dia nempel gitu ya. Jadi saya ambil secubit ya, kemudian agak sedikit dihancurkan gitu ya, kemudian coba untuk dilinting. Ini tuh di tangan itu nempel ya, lengket. Ini agak lengket nih. Biasanya yang kayak gini sopeng juga dulu sama ya. Oh enggak ya, ini lebih lengket ini kayaknya dari sopeng. Sopeng agak sedikit kering ya, agak sedikit kering. Ini lebih lengket nih. Nah, kita coba dengan cara dilinting dulu. Ya, teman-teman, aroma ketika dia belum dibakar dan ketika dia sudah dibakar. Untuk kalau aroma itu dia sedikit menghilang justru ya. Aroma yang saya dapat ketika tembakau bumbung ini belum dibakar, aromanya itu sangat wangi, kecium ya. Tapi ketika sudah dibakar, aromanya jadi cenderung hambar. Cenderung hambar. Dan kalau dibandingkan dengan sopeng, sopeng itu sedikit lebih pekat ya, lebih kental gitu rasanya. Kalau ini ringan ya, dia ringan sekali tarikannya. Ringan, halus, tidak nyureng, tidak nyegrak, dan dia terbakar perlahan.
terbakarnya itu sangat perlahan. Mungkin karena dia lembab ya, dia basah, dia lengket, jadi terbakarnya perlahan. Cuman yang pasti kalau dari aroma dia cenderung hambar ini kalau dari aromanya nih. Cuman dia menang di halus dan ya tarikannya itu lembut ya. Ketika ditarik dia agak berat karena tembakalnya sendiri lembab. Tapi rasa di mulut itu halus, halus sekali. Kalau dari aftertaste-nya ini justru ada sedikit rasa sedikit pahit ya sebetulnya ya. Agak ada sedikit pahit di belakang lidah ini. Serupa tapi tak sama ya. Ciri khasnya ada sedikit aftertaste ya. Ada sedikit rasa pahit di sini. Tapi dia lembut ya. Overall dia lembut, tidak nyegrak. Enak. Cuman dengan Sopeng jelas berbeda. Cita rasanya berbeda. Oke. Ini sekarang kita coba bakar, kita coba nikmati dengan menggunakan cangklong. Ini cangklongnya konkob ya, biar lebih keluar gitu ya baunya. Ini kalau belum dibakar ini aromanya harum sekali, cuman tadi pas dilinting aromanya cenderung hilang ya, cenderung hambar. Tapi memang ketika dinikmati itu dia halus ya dengan cara dilinting. Bagaimana dengan dicangklong? Langsung saja. Ya, teman-teman jujur ya, kalau saya boleh memilih menikmati tembakau bumbung dengan cara dilinting atau dengan cara dicangklong, saya pribadi ternyata lebih menyukai dicangklong nih. Dicangklong ini rasanya justru lebih spesifik gitu ya, tidak terasa hambar justru. Dia kalau pas dilinting itu rasanya sangat ringan ya, sangat ringan. Tapi ketika dicangklong tarikannya lebih ampeg gitu ya, tapi tetap halus ya. Dan kalau aroma, memang aroma ketika belum dibakarnya ini tetap berkurang ya. Tapi kalau dari rasa justru lebih menarik dicangklong ini kalau menurut saya ya. Dan yang pasti dia nggak sulit juga tadi dibakar. Dia hanya beberapa kali, cuman justru karena saking ringannya asapnya itu justru jadi banyak ya. Ini harus hati-hati. Ringan saja dan asapnya ini banyak. Kesimpulannya, tembakau bumbung ini ya, ini rasanya ringan, halus ya. Cuman kalau dari aroma dia kurang kuat kalau dibandingkan dengan tembakau Sopeng.
sopeng aromanya ini lebih pekat ya ketika belum dibakar dan ketika sesudah dibakar. Kalau dari bumbung ini aroma cenderung hilang ya. Tapi kalau dari rasa dia itu halus dan ringan. Ini enak sekali. Kalau jadi enak untuk dilinting, enak juga untuk dicangklong. Cuman kalau saya pribadi menikmati bumbung dengan cara dicangklong ini lebih menarik ya. Ini lebih enak. Ya, pendapat pribadi. Ada yang suka dilinting, ada yang suka dicangklong. Ini cuman beda-beda orang cara menikmati tembakaunya saja ya. Apapun caranya, ya tembakaunya tetap sama gitu. Bumbung atau yang lain. Cuman beda-beda orang saja. Cuman ini dicangklong bener ya, ini enak, santai sekali, mudah dibakar. Tarikannya halus, ringan, dan dia tidak panas. Saya pikir ini cocok untuk jadi tembakau cangklong ya. Ya meskipun dilinting juga enak. Ya ini yang disebut dengan tembakau hibrid ya. Hibrid itu dia bisa dinikmati kesini kesana ya. Dilinting, dicangklong, dia cocok-cocok saja. Oke teman-teman, itu adalah review singkat saya untuk tembakau bumbung. Jadi apapun pilihannya, itu balik lagi ke masing-masing orang ya. Dilinting atau dicangklong, sama enaknya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.